Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa reaksi kita jika melihat kenyataan bahwa orang jahat dan berbuat curang hidupnya lebih berhasil dari kita? Sebaliknya, ketika kita melakukan kejujuran dan kebenaran, hidup kita malah jauh dari disebut berhasil. Bahkan seringkali orang benar menjadi kambing hitam dan disalibkan. Mazmur ini berkisah tentang kenyataan itu dan bagaimana seharusnya orang percaya merespon kondisi tersebut. Apa yang harus dimaknai apabila pada kenyataan orang fasik terlihat lebih berbahagia dan lebih baik keadaannya dibanding orang benar? Jika kita membaca dengan seksama isi Mazmur ini, maka sesungguhnya Mazmur ini memberikan langkah menghadapi kondisi yang tidak nyaman tersebut, yaitu nantikanlah Tuhan. Menjawab pertanyaan tentang bagaimana sikap atau bersikap melihat orang fasik lebih baik hidupnya dibanding kita, oleh pemazmur kita diajak untuk masuk dalam langkah, yaitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dimaksud adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sebabnya pada awal ayat 7 pemazmur berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nah, perkataan ini memiliki dua makna, yaitu pertama, urusan orang fasik itu adalah urusan Tuhan. Bahwa dengan tegas pemazmur menyebut kebahagiaan orang fasik itu semu, tidak abadi dan tidak nyata. Pada waktunya mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Dengan kata lain, ada waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada orang fasik itu, yakni penghukuman. Jangan bereaksi apa-apa, berdiam dirilah. Urusan orang fasik itu adalah urusan Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil, lalu kita memprotes Dia. Apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya hanya sementara, dan perbuatannya yang fasik akan mendatangkan jerat bagi mereka sendiri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Mazmur 37 ayat 10. Yang kedua, urusan kita adalah urusan Tuhan. Bagian ini pun tidak kalah penting. Menyerahkan diri kepada Allah bermakna bahwa kita bersedia diatur oleh Allah. Apa yang akan diatur Allah untuk orang benar adalah kebaikan. Hal ini nampak pada ayat 4 di dalam pasal 37 ini, yakni Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bagian ini menarik jika dihubungkan dengan kalimat awal ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam bukan saja tidak melakukan apa-apa, tapi tersirat tidak mengatakan apapun. Dengan kata lain, tidak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat atau berlaku curang. Sebab sebagaimana yang sudah dikatakan di ayat yang kedua Mazmur 37, mereka seperti lisut, seperti rumput yang layu dan tumbuh-tumbuhan hijau yang sementara. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Tuhan hidup kita dan lakukan yang baik. Dengan demikian, kebaikanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan pada kami.
Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Tuhan memberikan perlindungan bagi kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dalam keadaan sukacita dan bahagia. Kami mohon Kaulah yang memberkati kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhanlah yang memberikan kami juga kesehatan, dan bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan juga yang kiranya melindungi kami, menjauhkan kami dari paling jahat dan mara bahaya, sakit penyakit, dan dari virus corona yang masih ada di sekitar kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.